Salam, jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia begitu baik mengasihi dan menolong hidup kita. Banyak hal kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan di tengah-tengah pandemi COVID-19 di tahun ini. Oleh karena itu kita diajar oleh Tuhan untuk terus tetap bersukacita, sabar, dan sambil berdoa menantikan pertolongan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu dan kita meminta pimpinan dan petunjuk Tuhan dalam hidup kita supaya kita mengerti bahwa Tuhan punya maksud di atas segala-galanya. Lalu bagaimana sikap kita bertindak sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Kebaikan Tuhan melebihi dari segala apa yang kami terima. Kebaikan Tuhan tidak pernah mampu kami balas dengan apa yang ada pada diri kami sampai hari ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah lewat renungan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini mengajar kami ya Tuhan, mengingatkan kami untuk cinta kasih kepada Engkau, bahwa Engkau begitu mengasihi kami, menolong kami ya Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, kami boleh percaya dan kami boleh mengakui Tuhan bahwa Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu Tuhan. Amin. Bapak saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan tema bersukacita, sabar, dan berdoa. Saudara, mengapa saya mengangkat tema ini? Sebab di tengah-tengah keadaan yang sulit, sangat sulit orang bersukacita. Mengapa? Karena kesulitan membuat dia kehilangan sukacita. Tetapi bukan hanya itu saja Bapak Saudara, tetapi banyak orang yang akhirnya jauh-jauh meninggalkan Tuhan. Lalu kemudian di tengah-tengah keadaan yang sulit, banyak orang tidak bisa sabar untuk melihat segala sesuatu, menginginkan segala sesuatu. Bahkan banyak orang cari yang instan supaya mereka bisa dilihat, wow begitu Bapak Saudara. Lalu kemudian ketekunan dalam berdoa itulah yang Tuhan harapkan dalam setiap diri kita, ya. Untuk mengerjakan keselamatan kita butuh bersukacita, kita butuh sabar, dan kita butuh berdoa di dalam kehidupan kita. Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 12 saja. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi Bapak Saudara, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, kata bosan membuat manusia tidak bisa bertahan untuk menantikan segala sesuatu yang diharapkan oleh manusia. Ya, kedengarannya Bapak Saudara, bersukacita atau sabar dan berdoa adalah sesuatu yang lumrah yang sering kita jumpai. Tetapi bukan hanya itu Bapak Saudara. Bahkan di dalam hal kebosanan juga manusia memiliki kecenderungan tidak bisa berbahagia Bapak Saudara. Bahkan di dalam kebosanan juga manusia tidak bisa sabar. Lalu kemudian segala sesuatu yang dinanti-nantikan itu tidak menjadi sesuatu kenyataan. Mengapa? Karena kesabaran di dalam dirinya tidak membuahkan hasil yang demikian rupa. Jadi Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang diinginkan manusia? Tentu sesuatu yang instan. Yang instan tidak selalu baik Bapak Saudara.
Oleh karena itu saya mengajar Bapak Ibu Saudara, lebih baik kita bersabar di dalam penantian Tuhan. Mengapa? Ya, mengapa saya katakan seperti demikian? Sebab banyak hal yang membuat kita hanya bisa diuji oleh Tuhan. Bersabarkah Dia untuk segala sesuatu yang diharapkan? Oleh karena itu Bapak Saudara ingat baik-baik. 3 hal ini yang mengingatkan kita bahwa ya, kita harus tetap sabar ya, dalam hal apa? Bersukacita dalam hal pengharapan ya. Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Yang dimaksud pengharapan di sini adalah pengharapan akan kehidupan, akan jaminan kekal, akan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, oleh karena itu, ketika manusia punya pengharapan, bersukacita dalam pengharapan, apa yang kita harapkan dalam hidup dunia ini? Ketika kita berada di dalam dunia, apa yang kita harapkan? Tentu yang kita harapkan itu adalah keselamatan yang menjadi bagian di dalam diri kita, yaitu keselamatan hidup kekal itu yang sebenarnya kita harapkan. Tidak berbicara yang lain. Bukan hanya berbicara tentang pengharapan akan hidup. Memang Tuhan pasti pelihara. Memang Tuhan itu akan pasti menolong kita. Memang Tuhan itu akan melakukan keajaiban dalam hidup kita. Oleh karena itu Tuhan ajar engkau untuk bukan hanya berbicara mengenai hal-hal yang sepele, tetapi Tuhan ajar kita untuk melihat hal-hal yang jauh lebih baik yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, itu kehidupan kekal. Pengharapan akan keselamatan, pengharapan akan janji Tuhan, pengharapan akan berkat Tuhan, pengharapan akan kasih dan damai sejahtera dalam hidup kita. Inilah yang Tuhan tuntut di dalam diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersukacita dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat, apa sebenarnya yang dimiliki oleh jemaat di Roma ini? Mereka hidup sebenarnya cukup, tetapi mereka sesungguhnya kekurangan karena mereka kurang di dalam untuk mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan, ingatlah baik-baik dalam hidupmu. Pengharapanmu adalah bukan pengharapan yang sia-sia. Pengharapanmu adalah kehidupan kekal yang Tuhan telah persiapkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Katakan amin Bapak Saudara. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan kita, mungkin hari ini kita berharap untuk segala sesuatu yang baik. Tidak, Tuhan sudah siapkan segala sesuatu, dan Tuhan sudah atur sedemikian rupa, sehingga ketika manusia terus tetap berharap kepada Tuhan, pengharapan itu akan menjadi sesuatu kenyataan nanti, jikalau ia terus tetap hidup kuat di dalam Tuhan. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingatlah baik-baik, ada pengharapan dalam iman yang kuat. Pengharapan itu akhirnya mengantar kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan menantikan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam kesesakan. Bapak Ibu Saudara, siapa sih yang tidak pernah mengalami kesulitan? Siapa sih yang tidak pernah mengalami yang namanya tekanan hidup? Orang yang kaya sekalipun, orang yang dikatakan berlimpah ruah hartanya, dia pasti mengalami kesesakan, dia pasti mengalami kesulitan. Kesulitannya berbeda-beda. Mungkin kita lihat dia lebih banyak hartanya ketimbang daripada kita. Tetapi saya pastikan kepada Bapak Ibu Saudara, jikalau engkau sabar di dalam kesesakan yang kamu alami sampai hari ini,
percayalah Tuhan akan menolong kamu. Mengapa? Sebab kamu punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Bagaimana engkau bersabar menantikan janji-janjinya Tuhan? Bagaimana engkau bersabar menantikan janji keselamatan yang Tuhan akan berikan kepada setiap orang yang percaya? Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tekanan dalam hidup tidak bisa membuat kita menjadi manusia yang sesungguhnya, tetapi tekanan dalam kehidupan akhirnya bisa membuat kita melihat bagaimana Tuhan dinyatakan dalam setiap persoalan. Bertekun dalam kesabaran, Bapak saudara, itu tidak semua orang bisa. Mari kita lihat, sabarlah dalam kesesakan. Kalau kita melihat dunia yang begitu mengalami masalah, sampai akhirnya manusia tidak bisa mengontrol diri, manusia akhirnya jauh sekali daripada Tuhan. Manusia akhirnya mengalami kesulitan, dan kesulitan yang terjadi, kesesakan yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya berbicara kesesakan finansial, ekonomi, masalah rumah tangga dan sebagainya, tidak, Bapak Saudara. Tetapi yang saya mau maksudkan ini adalah ketika imanmu hampir digoyang, ketika imanmu mengalami tekanan yang berat, ketika engkau mengalami pencobaan yang begitu berat di dalam hidupmu, ingatlah baik-baik bahwa engkau tidak pernah sendirian, dan Tuhan bersama-sama dengan engkau yang kuat di dalam Tuhan. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan, sabar dalam kesesakan membuat kita akhirnya bisa menjadi seseorang yang kuat di dalam Tuhan, yang bertekun di dalam Tuhan, yang terus tetap setia menantikan janji-janji itu. Mungkin hari ini engkau mengalami kesesakan, masalah keuangan, engkau mengalami kesesakan masalah ekonomi, engkau mengalami kesesakan di dalam rumah tanggamu. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong engkau dengan caranya Tuhan. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingat baik-baik, dunia kadang membuat kita hanya tidak bisa bertahan untuk mengikut Tuhan. Tetapi dunia juga bisa membuat kita hanya melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Saudara, saya ingin katakan kepada Bapak Saudara, ingat, sabar dalam kesesakan itu, dan percayalah kepada Tuhan, engkau pasti akan ditolong oleh Tuhan. Dan ketika engkau mengalami kesesakan, dan ketika engkau mengalami satu kesulitan yang besar di dalam hidupmu, percayalah kepada Tuhan bahwa Ia akan menolong engkau. Bahkan di dalam firman Tuhan, janjinya mengatakan bahwa Ia tidak akan membiarkan engkau, bahwa sekalipun engkau dalam kesulitan besar dalam hidupmu, percayalah kepada Tuhan bahwa Ia akan sanggup menopang dan menolong engkau sampai selama-lama hidupmu. Asalkan engkau tidak meninggalkan Tuhan dalam hidupmu. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang terakhir dari perenungan ini, tekunlah dalam doa. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana cara supaya kita bisa melihat segala sesuatu yang kita kerjakan itu terjadi? Tentu Tuhan mengajar kita tekun dalam doa. Apa yang bisa membuat orang bersuka cita? Tentu berdoa. Apa yang membuat orang bisa bertahan mengalami satu tekanan hidup? Tentu berdoa. Dan berusaha bagaimana akhirnya ia bisa keluar, dan Tuhan menyatakan satu kedaulatan, kebesaran, mujizat, kuasa kepada setiap orang yang tekun dalam berdoa. Saudara, doa itu adalah napas dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Ketika orang berhenti berdoa, berarti orang berhenti untuk mempercayai Tuhan. Ketika orang berhenti berdoa, berarti orang menyepelekan Tuhan.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik, ketika orang sering berdoa kepada Tuhan, berarti satu komunikasi, satu hubungan yang tak terpisahkan, satu hubungan yang kuat, dan Tuhan akan mengenal dia, dan kita akhirnya bisa mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwasannya kita sedang dalam keadaan yang begitu sulit, Tuhan pun akan tolong kita. Tekun dalam berdoa. Bapak Ibu Saudara dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa semua orang tekun dalam berdoa, karena saking sibuknya, disesakkan dengan begitu banyak persoalan, disibukkan dengan begitu banyak permasalahan dalam kehidupan. Tetapi saya mau ingatkan kepada Bapak Saudara, berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong engkau. Dan ingatlah baik-baik, Tuhan tidak akan tinggalkan engkau. Ketika doamu didengar oleh Tuhan, janganlah lupa engkau untuk terus tetap bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingatlah baik-baik, dalam kehidupan kita ini, kita pasti mengalami yang namanya satu tekanan, satu masalah yang besar. Bagaimana masalah itu bisa selesai? Tentu engkau berdoa kepada Tuhan dan minta pertolongan kepada Tuhan, supaya Tuhan memampukan engkau, Tuhan memberikan kekuatan kepada engkau, dan Tuhan berkuasa atas dirimu, supaya setiap masalah yang terjadi mampu kamu selesaikan di dalam Tuhan. Sebab Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang hidup. Sebab Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang berkuasa sesungguhnya dalam hidupmu. Sebab doa orang benar sangat besar kuasanya. Katakan amin. Ketika orang benar itu hidup di dalam Tuhan dan hidup di dalam percaya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan biarkan dia, dan Tuhan tidak akan tinggalkan dia di dalam keadaan apapun. Tuhan pasti akan menopang hidupnya. Tuhan pasti akan menolong dia. Bapak Saudara, ketika yang kita harapkan kehidupan kekal itu akan menjadi milik dalam kehidupan kita. Mengapa? Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara, engkau telah belajar bagaimana engkau bersuka cita di dalam pengharapan itu. Sekalipun sulit rasanya untuk bersuka cita, tetapi lihatlah, nanti Tuhan akan mendengar dan menjawab doamu. Kemudian engkau sabar dalam kesesakan yang kamu hadapi sampai hari ini. Percayalah kepada Tuhan, Ia akan memampukan engkau melewati tantangan demi tantangan, rintangan demi rintangan pasti terselesaikan, sebab engkau tidak pernah sendirian dan Tuhan bersama-sama hidupmu. Oleh karena itu hanya satu yang kamu lakukan, bergantunglah kepada Tuhan, tetaplah berdoa, tekun di dalam doamu, pasti Tuhan akan menolong engkau. Buktinya tidak pernah Tuhan tinggalkan kau. Daniel pernah berdoa, orang yang pernah mengalami kesulitan juga pernah berdoa kepada Tuhan, dan tidak Tuhan tinggalkan. Hana pernah mengalami kesulitan mengenai tentang keturunan, tapi Tuhan juga jawab doanya. Lalu kemudian Tuhan pun mengajar kita untuk terus tetaplah berdoa. Artinya adalah ada ketekunan, ada kesetiaan, ada ketaatan, ada penyerahan diri, ada ketundukan, bahkan ada pengakuan kepada Tuhan di saat engkau berdoa bahwa Tuhan di atas segala-galanya, bahwa Tuhan sumber dari segala-galanya, sanggup menolong engkau, sanggup membebaskan engkau, dan sanggup melepaskan engkau. Ingat, 3 kunci ini harus kita pegang dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan untuk kehidupan kekal. Kemudian sabarlah dalam kesesakan. Setiap kesesakan itu membuat kita hanya bisa melihat bagaimana Tuhan dinyatakan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tekunlah dalam berdoa. Doa itu sangat besar kuasanya, dan doamu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan akan menolong engkau. Tepat pada waktunya Tuhan pasti akan engkau melihat janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita mengakui Dia dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang menolong kami ya Tuhan, supaya kami tetap kuat di dalam Engkau, dan kami tetap melihat bagaimana kami melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Bukan hanya janji yang ada di dalam dunia ini, tetapi janji keselamatan yang kami lihat bahwa kami akan nikmati di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segenap hidup kami. Kebenaran firman-Mu ini, biarlah renungan yang singkat ini menguatkan kami, supaya kami tetap bersuka cita dalam pengharapan, supaya kami tetap sabar di dalam setiap kesasakan, supaya kami bertekun di dalam doa-doa kami, dan kami melihat janji pertolongan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, salam. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam, salam buat kita semua. Salam.